Setiap kali masuk bulan Zulhijjah, suasana di Indonesia berubah drastis. Dari warung kopi sampai grup WhatsApp RT, topiknya satu. Tahun ini kurban apa, Pak? Ada yang pengen bangga jawab sapi, ada yang untuk malu-malu bilang, "Amin juga, alhamdulillah." Dan ada pula yang cuma ketawa sambil mengangguk. Saya kurban hati aja dulu. Idul Adha emang bukan cuma soal ibadah ya, tapi juga soal cerita. Kadang seru, kadang lucu, kadang bikin dada susah haru gitu. Pagi hari Idul Adha, kampung-kampung di seluruh penjuru negeri udah kayak festival. Anak-anak kecil dengan baju koko kembaran, sendal jepit satu kanan kiri, lari-larian ke lapangan, sholat id berjamaah, diiringi suara takbir yang menggema dari masjid dan speaker portable yang kadang sembel. Di beberapa daerah, saking ramainya, kadang ada yang sholatnya sambil dikejar ayam atau bahkan bocor karena lupa bawa sejadah. Tapi semua tetap khusyuk, karena momen ini cuma setahun sekali dan selalu penuh makna gitu. Habis sholat, giliran acara puncak, penyembelihan hewan kurban. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu, bukan cuma karena dagingnya, tapi karena biasanya penuh drama. Sapi yang ngambek lah, sapi yang kabur lah. Dari mulai panitia yang baru pertama kali pegang tali, tapi so jago gitu, sampai ibu-ibu yang live di Instagram sambil bilang, "Guys, ini udah disembeli, fresh banget, ntar dagingnya empuk banget ya buat gulai." Semua jadi tontonan sekaligus hiburan, bahkan tak jarang viral di TikTok. Tahun lalu ada video yang kabur ke sawah dan diselamatkan bareng-bareng sama warga. Kayak adegan sinetron kolosal dilihat jutaan orang. Tahun ini masih ada yang viral juga nih, tapi dengan suasana agak sedikit berbeda. Soalnya 2025 ini agak lain. Banyak laporan dari daerah bahwa jumlah korban, terutama sapi, itu cukup drastis. Biasanya satu masjid bisa dapat 5-7 sapi. Sekarang tinggal 2 atau bahkan cuma kambing doang. Beberapa DKM mengaku kalau daftar orang yang kurban tahun ini menyusut, bukan karena nggak mau, tapi karena lagi susah. Harga daging naik, harga pakan naik, penghasilan stagnan, sapi jadi mewah. Bukan cuma buat dibeli, tapi bahkan buat dilihat gitu. Kondisi ini memantik obrolan yang lebih dalam. Apa ini bukannya ekonomi kita lagi nggak sehat amat? Data dari berbagai sumber memang menunjukkan sinyal yang bikin mikir. Daya beli masyarakat menurun, lapangan kerja formal menyempit, dan inflasi pangan masih dilayani. Pemerintah bilang hanya fase pemulihan, tapi bagi masyarakat bawah yang sehari-harinya makan 3 kali sehari, kata-kata itu terus jauh. Maka ketika kurban sapi menipis, ini bukan cuma tentang sapi, tapi tentang daya hidup orang-orang kecil. Namun seperti biasa, masyarakat Indonesia punya cara tersendiri buat menyikapi semua. Walau sapi berkurang, semangat berbagi tetap tinggi. Banyak yang patungan kurban, bahkan anak-anak muda mulai nyicil kambing bareng dari awal tahun. Ada yang bikin arisan kurban, dan juga yang galang dan online. Di balik keterbatasan kreativitas dan solidaritas tumbuh nih. Di beberapa tempat, panitia kurban gak cuma motong hewan, tapi juga soal ngasih edukasi, soal makna pengorbanan, soal pentingnya gotong royong, soal bagaimana Idul Adha bukan soal besar kecilnya hewan, tapi tentang keikhlasan dan kebersamaan. Dan jangan lupakan sisi harunya, tiap tahun pasti ada momen yang bikin mata berkaca-kaca. Seorang ibu janda yang tahun ini akhirnya bisa kurban kambing kecil setelah nabung selama 2 tahun. Seorang bapak ojek online yang ngasih tahu panitia kalau bisa dagingnya buat tetangga saya aja, dia lebih butuh. Atau anak-anak kecil yang bantu bungkus daging sederhananya polos. Kalau aku bantuin nanti dapat daging juga ya. Idul Adha di Indonesia selalu punya sisi humanis yang gak bisa ditukar oleh siapapun. Di sisi lain, ini juga jadi panggilan haji tentang satu kuat ekonomi rakyat, tentang siapa yang benar-benar terdampak oleh perubahan global, dan tentang bagaimana keadilan sosial masih jadi PR besar. Duluan nuansa keagamaannya sebenarnya adalah cermin dari siapa yang mampu dan siapa yang tidak, dari siapa yang rela berbagi dan siapa yang masih ngerasa sendiri. Tahun ini mungkin sapinya sedikit, tapi harapan, doa, dan semangat untuk tetap peduli justru merasa lebih banyak. Dan setelah semua itu, seperti biasa, hari raya ditutup dengan makan bareng, gulai, sate, tongseng, undang di meja makan. Semua perbedaan mendadak hilang. Yang tadi rebutan antri daging sekarang duduk semeja sambil cerita lucu soal kambing yang akan naik ke atas. Yang tadi sibuk di dapur sekarang senyum-senyum melihat anak-anak lahap makan. Idul Adha di Indonesia memang gak pernah biasa-biasa aja. Selalu ada cerita, selalu ada makna. So, walaupun tahun ini jumlah sapi berkurang, bukan berarti kita kehilangan makna. Justru mungkin ini saatnya balik ke esensi, bahwa kurban bukan soal gengsi, tapi soal hati, bukan tentang besar-besaran, tapi tentang keikhlasan. Dan Indonesia dengan segala suka dukanya tetap jadi negeri yang paling jago bikin momen sedih dan lucu bisa campur jadi satu. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua tetap jadi manusia yang tahu caranya berbagi, walau kadang cuma bisa lewat tawa, air mata, dan seiring gulai